Lalu siapa yang akan merubah generasi yang akan datang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada para asatidz, pengurus DKM, bapak-bapak, jamaah sholat maghrib Masjid Raya Harapan Indah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala. Pertama, tentu kita semua merasa wajib untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala, di mana atas segala karunia-Nya kesempatan maghrib sore hari ini Allah takdirkan kita semua bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah yang tidak semua hamba Allah diberi kesempatan seperti kita. Mudah-mudahan ibadah sholat kita serta ibadah kita yang lain senantiasa mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Ta'ala. Sholawat dan salam mari sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah dalam meneruskan perjuangannya. Baik, sore hari ini izinkan saya meneruskan bedah buku kita tentang buku Revolusi Pola Hidup, Solusi Cerdas Menarik Keberuntungan dan Keberkahan. Sore hari ini temanya sudah masuk tentang pola pikir kreatif, revolusi pola pikir kreatif dan produktif. Sebelumnya kita sudah bicara bahwa dalam buku Revolusi Pola Hidup ini 3 poin besar yang akan dikupas, yaitu pertama pola pikir, kedua pola hati, dan yang ketiga adalah pola kerja. Jadi kalau kita lihat pertemuan sebelumnya, pola pikir yang dapat menarik keberuntungan dan keberkahan, yang pertama tidak bisa dilanggar adalah orientasi hidup harus akhirat. Siapapun yang tidak mendahulukan akhirat pasti dia akan terpecah urusannya, berantakan urusannya. Kemarin dengan segala panjang lebar sudah di beberapa pertemuan di orientasi akhirat. Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwasanya orang-orang yang orientasinya dunia, maka urusan akan dicerai-beraikan, akan dibuat miskin hatinya, dan dunia tidak mendatangi kecuali yang telah ditetapkannya. Tapi begitu yang orientasi akhirat, sebaliknya, wa man kanatil akhiratu niyatuhu jama'allahu amrahu wa ja'ala innahu fi qalbi atasuddunya wa hiya rahimah. Siapa yang orientasinya akhirat, Allah akan kumpulkan seluruh keinginannya, Allah jadikan kaya dalam hatinya, dan dunia akan mendatanginya secara berlimpah ruah. Ini kemarin sudah. Yang kedua, kita harus senantiasa melatih diri untuk berpikir positif. Berpikir positif, bahasa kita lebih tinggi lagi sebetulnya adalah husnudzon billah. Selalu itu. Husnudzon billah kalau diterjemahkan itu meliputi berpikir positif, berhati positif, bersikap positif, bertindak positif, ada hidup kita positif, dan akhirnya kehidupan itu yang akan membawa keberkahan dan keberuntungan karena kita diwarnai dengan segala tindakan yang diawali dengan husnudzon billah. Hadis yang sangat populer, ana inna dzanna abdi bi in dzanna bi khairin falahu wa in dzanna syarran falahu. Saya, kata Allah, senantiasa mengikuti prasangka hamba. Kalau dia berprasangka baik kepadaku, maka kebaikan yang mendatanginya. Kalau dia berprasangka buruk kepadaku, maka keburukan yang mendatanginya. Artinya tugas kita hanya satu, menjaga agar kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Nah, malam hari ini kita masuk ke berpikir kreatif dan produktif jika selesai. Kalau tidak berarti salah satunya.
Baik, saya akan memulai. Ketika kita bicara berpikir kreatif, seakan-akan bukan tempatnya di masjid, seakan-akan, karena kantor yang ngadain, seminar yang ngadain, seakan-akan kalau ngomong berpikir kreatif sumbernya dari barat. Ini yang kita harus luruskan kembali, padahal jelas sekali bahwasanya sumber berpikir kreatif, inspirasi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 117 Allah berfirman, "Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu kun fayakun." Allah pencipta langit dan bumi. Badi, pencipta. Dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya, kun, jadilah. Lalu jadilah ia. Allah menciptakan sesuatu yang belum ada menjadi ada. Allah menciptakan berbagai variasi ciptaannya. Sedangkan manusia sesungguhnya bukan kreatif, karena sekreatif-kreatif manusia, dia merangkum sesuatu yang sudah ada. Cobalah mikir apa sekarang. Kreatif dia membuat minyak. Minyak dari mana? Kalau minyak kelapa dari pohon kelapa. Siapa yang menumbuhkan pohon kelapa? Kreatif apa lagi misalkan? Ikan dibuat ini, dibuat itu katanya. Ya, kembali lagi, ikan siapa yang menciptakan? Tidak ada kreativitas manusia sesungguhnya dalam tanda petik. Jadi sumber kreativitas jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya terutama kita umat muslim seringkali di sini terlena dia. Seakan-akan kalau kreativitas itu pasti dari barat, begitu ya. Ya, hari ini kita kembalikan. Seandainya kaum muslimin mendapatkan sebuah inspirasi yang luar biasa yang bersumber dari Allah yang segala-galanya, maha segalanya, maka kekuatan inspirasi ini tentu akan membawa dampak yang luar biasa bagi dakwah Islam. Baik, saya akan ke teknisnya sekarang. Kalau tadi sumber kreativitas yang maha kreatif dalam tanda petik adalah Allah, maha pencipta, ya, maha menciptakan, maha segalanya, Allah Subhanahu wa taala. Pada manusia, kreativitas hanya proses penciptaan sesuatu yang baru daripada bahan-bahan yang sudah diciptakan atau disediakan oleh Allah di muka bumi. Sekarang sudah terhampar, tinggal kita mau nggak berpikir kreatif gitu. Ya. Kalau saya hari ini membawakan tema motivasi, padahal dakwah juga. Inspirasinya dari mana? Kreativitas. Jadi ketika 2005 yang lalu, setelah kemudian saya berhenti dari usaha, harus mencoba mencari cara lain untuk bisa bertahan hidup, mulai dari belajar Tibu Nabawi sampai ruqyah, macam-macam dilakukan. Suatu hari tanpa sengaja diminta oleh sebuah lingkungan yang di situ ada kegiatan pengajian, gurunya nggak hadir, sakit, entah bagaimana Pak RT-nya manggil saya, terus saya datang ke sana. Awal mulanya seperti biasa ada kajian doa bersama, terus setelah membaca Quran, saya minta izin, boleh nggak saya sedikit menguraikan apa yang ada di Quran bersama-sama, tidak bermaksud menggurui, belajar bersama. Ternyata tertarik, setelah tertarik kemudian saya diminta terus. Kemudian saya berpikir, para asatidz sekarang dalam menyampaikan konsepnya seperti apa? Sepelajari waktu itu Agim, manajemen kolbu. Saya lihat juga Ustadz Yusuf Mansur, sedekah. Waktu ada Ustadz Arifin Ilham, zikir. Pelajari semua, Ustadz Zainuddin MZ. Juga demikian. Akhirnya setelah dirumus masing-masing Ustadz, saya melihat satu yang belum ada. Belum banyak maksud saya. Ustadz yang menyampaikan dengan konsep motivasi. Sejak saat itu saya memastikan diri, saya ngambil polanya tema-tema motivasi. Jadi kalau ini sekarang ada, ini bukan kebetulan, memang dirancang dari pilihan-pilihan kreativitas. Awal mulanya tentu hanya masuk di kantor, kemudian saya masuk di masjid, tapi sekarang terbalik, justru ini wajib masuk ke masjid. Kalau di kantor udah banyak menyampaikan. Itu ceritanya. Jadi kreativitas itu memang harus dibangun oleh kita. Dalam rangka apa? Memenuhi lorong-lorong bagian-bagian tertentu yang belum tersentuh. Yang fikih sudah ada, tafsir sudah ada. Waktu itu saya berpikir, yang motivasi masih sedikit. Baik, saya mengambil perkataan penemu Apple ya, Steve Jobs mengatakan kreativitas itu sebetulnya hanya masalah bagaimana Anda menggabung-gabungkan sesuatu
simpel sekali kan? Kalau Anda bertanya ke orang kreatif soal bagaimana sebetulnya mereka berkreasi, saya rasa mereka akan malu-malu menjawabnya, karena yang mereka lakukan sebetulnya bukan menciptakan sesuatu yang sebenar-benar baru, tidak. Coba, sekelas penemu Apple saja ngajarin kita gitu ya. Jadi nggak ada orang sesungguhnya benar-benar kreatif, nggak ada. Gabung-gabung saja, nanti di ujung ini saya ajarin. Jadi kalau sekarang saya sudah 5 buku ya, insya Allah dengan izin Allah Ta'ala. Ini buku yang ketiga. 5 yang ditulis, tapi yang dicetak baru 3. Sementara lagi yang keempat, Kanal Berkah. Ini apakah istimewa? Tidak. Saya juga ngambil-ngambil dari orang lain, pendapat ulama, Quran, hadis, jadilah buku. Jadi nulis buku nggak istimewa buat saya. Apa istimewanya? Oh, kreatif enggak juga, asal mau saja gitu ya. Dan sebagainya. Ini contoh bahwa menurut beliau bahwa kreativitas bukan hal yang luar biasa, karena kemauan kita untuk menggabung-gabung sesuatu yang sudah ada. Sekarang saya tanya, tentang apa yang belum ada sih? Tentang apa coba? Sekarang teman-teman kita yang bermain di makanan misalkan kayak ayam. Ayam dari nenek moyang kita sudah goreng ayam, tapi kenapa selalu ada ayam macam-macam kan? Ayam geprek lah, ayam ini, kreativitas. Berdakwah juga demikian. Ketika suatu hari lembaga kami harus masuk di sebuah wilayah lah, sebut saja begitu ya, untuk pengembangan dakwah. Qadarullah, wilayah yang lembaga kami datangi cukup rawan, tempat perjudian, sabuk ayam, turun-temurun. Apa yang terjadi? Ketika masuk, tantangannya sudah terasa dari awal, tidak ada keramahan sama sekali. Tapi kami nekat. Nah, sampailah kepada suatu hari di mana titik ada latihan hitobah, muhadharah, anak-anak kami sudah dikasih tahu jangan pengeras keluar. Sebetulnya waktu itu pihak kami tidak sengaja untuk agar suara keluar. Entah bagaimana, mungkin ada yang mencet atau bagaimana, ternyata tanpa sepengetahuan yang lagi latihan pidato itu suara keluar. Menariknya hari itu yang dikupas tentang haramnya judi. Padahal anak-anak SMP, SD gitu. Di luar dugaan, tiba-tiba terdengar suara orang lari, dan benar pintu musola bukan dibuka Pak, ditendang Pak. Ditendang langsung, dihantam ini meja, dan dia udah bawa golok gitu kan. Apa yang dikatakan? Jangan pernah coba-coba di sini mengharamkan judi. Silakan ceramah apa saja, yang penting jangan melarang judi. Karena apa? Judi sudah menjadi budaya kami dan nenek moyang kami. Jangan usah lah ngomongin itu. Percuma. Masya Allah, gemetar kan? Ada setelah sering terjadi berapa kali begitu, kami rapat, kemudian setelah rapat diputuskan udahlah kita nggak usah didakwah di daerah sini. Tapi satu orang, masih ingat saya, anak muda waktu itu, saat itu belum nikah, memanggil saya ayah, lebih baik saya mati di tempat ini daripada saya meninggalkan dakwah ini. Karena sudah terlalu banyak masuk dan keluar dari sini. Lalu siapa yang akan merubah generasi yang akan datang? Gemetar Pak saya. Apa terjadi? Kemudian saya musyawarah dengan tim, bikin dakwah yang kreatif. Apa diantaranya? Sudah nggak usah ceramah-ceramah dulu lah, ngaji biasa aja, baca Quran, fikih gitu kan. Nggak usah ada latihan pidato, takut keceplosan lagi. Tapi tidak kita tinggal diam. Waktu itu menjelang Ramadan, kami mencoba menghimpun dari kekuatan yang ada, mengirim 300 paket. Satu paket isinya 100.000 lah, macam-macam, ada mie instan, ada apa gitu, nggak banyak. Tapi jumlahnya banyak, 300. Sehingga dibagikan termasuk orang yang kemarin nendang musola, pintu musola, kebagian itu. Dibagikan semua. Ternyata setelah efek membagikan itu dengan dakwah kreatif tadi, mereka nampaknya mulai bersahabat. Nah ketika mereka bersahabat, lalu datang bulan Idul Adha, kami ngirim ada 3 sapi, seingat saya, terus puluhan kambing lah, jumlahnya lupa. Yang seumur-umur di situ jarang sekali ada orang kurban. Kalau ada kurban satu sapi, satu kambing itu sekian banyak, karena mungkin nggak tahu lah sebabnya apa, yang jelas jarang ada orang kurban. Setelah didatangkan 3 sapi, puluhan kambing, Bapak tahu, itu mereka bawa daging itu terasa berat. Lepas itu mereka datang ke kita, Pak. Ini yang disebut menarik keberuntungan dan keberkahan ketika ada kreativitas. Setelah itu dia datang dan mendukung agar dakwah ini diteruskan. Dan sekarang kita sudah punya tempat lah. Waktu itu masih numpang di musola orang. Dampaknya dari mana? Bapak sampai-sampai kalau datang ke sana, mohon maaf, yang saat itu disebut preman ya, mantan sekarang mungkin ya,
itu mobil saya dijaga Pak. Saya nggak khawatir ke wilayah itu walaupun kondisinya rawan. Saya ingin mengembalikan ke kreativitas. Dakwah dengan sentuhan kreativitas bisa merubah. Bapak tahu sekarang, kampung yang dulu dinamakan kampung judi, sekarang disebut kampung santri. Coba seandainya kita hanya berpikir tentang dakwah harus menyampaikan ayat, nggak salah. Tapi kalau nggak ada sentuhan kreativitas di situ. Nah akhirnya pola ini lembaga kami kembangkan di tempat lain. Selalu ada kreativitas. Misalkan di pesantren yang kami ada di Bogor, kami punya masjid cukup untuk santri kami nampung. Tapi sebelah sana ada masjid yang kami dalam tanda petik secara amaliyah ibadah agak sedikit ada perbedaan lah, itu biasa kan terjadi. Maka kami nggak mau kemudian mendirikan sholat sendiri, karena ketika kami peresmian datang dari Saudi yang muhsininnya itu mengadakan Jumat, itu desa-desa sudah mulai keluar. Maka dirubah strateginya. Walaupun kami punya masjid, kreatif sedikit. Kalau hari Jumat santri kami keluar di pesantren menuju masjid kampung, sehingga terjadi di situ kerjasama. Dan itu mempengaruhi beberapa dalam tanda petik amaliyah yang mungkin perlu kita diskusikan. Nggak sulit kalau dulu sudah saling. Inilah kreativitas. Nah sekarang kita masuk. Setiap orang yang menginginkan keberuntungan, keberkahan wajib mengeluarkan kreativitasnya. Jangan sampai berpangku tangan, pasrah kepada keadaan, pesimis, apalagi berprasangka buruk kepada Allah. Ini semua adalah ciri orang yang telah berputus asa dari rahmat Allah. Orang yang berputus asa dari rahmat Allah akan lemah di dunia dan bernasib buruk di akhirat. Seringkali kita menyerah. Sedangkan Islam jelas sekali. Allah SWT berfirman, qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Quran surat Al-Hijr ayat 56. Jadi jelas, orang kalau nggak kreativitas cenderung akan putus asa karena menghadapi tantangan yang terus berubah. Dulu saya nggak ngerti bagaimana kirim email. Satu hari diundang safar dakwah ke Eropa. Ketika teleponan tiba-tiba begini, Pak jangan lewat telepon biayanya mahal Pak, kita lewat email. Langsung panik saya waktu itu. Saya cari orang bagaimana bikin email, tak sudah mulai kirim data. Belum selesai belajar email, masuk lagi, Pak di sini biasanya kalau ceramah pakai PowerPoint Pak, Bapak nyiapkan minimal 21 judul PowerPoint. Belum pernah bikin PowerPoint itu apa? Bayangkan itu Pak. Wah, dikejar suruh kreatif. Sampai di sana baru tahu lagi istilah online di sini baru waktu saya ke sana. Sudah ada istilah ngaji online. Bayangkan, segitu cepatnya perubahan. Nah, dengan izin Allah, kalau seandainya saya menyerah bisa toh. Saya nggak bisa bikin PowerPoint, saya nggak ngerti email, walaupun ngirim foto aku sampai putus asa. Saya pikir karena rusak ternyata ngirim foto lama. Wah ditungguin nggak nih, ditanya belum nerima nih kenapa, besok lagi tanya kepada yang bisa, oh ini belum diterima, seperti itu. Intinya kreativitas ini adalah merupakan sebuah keniscayaan buat kita orang muslim, mau di bidang apa saja. Tidak mau kreatif berarti kita sudah kalah. Nah sekarang saya akan mengajarkan sumber inti kreatif itu apa. Apakah bisa setiap muslim berpikir kreatif? Kita harus tahu landasan dengan ayat dulu. Pertama, iman atau yakin. Iman ini setiap kita punya potensi untuk kreatif, itu dulu. Jadi jangan berpikir begini, oh kreatif kan keturunan, dia bapaknya kreatif gitu ya. Oh sekolahnya gitu dan bisa sekolah menunjang, tapi bukan karena semata-mata sekolah. Jadi yang pertama harus diyakini bahwa setiap kita punya potensi untuk bisa kreatif. Dasarnya Pak, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita lahir ke muka bumi ini, 3 potensi gratis Pak. Pertama kita disebut al-qalb, diberi al-qalb, bahasa kita mungkin hati nurani. Yang kedua al-aql, akal. Kalau akal softwarenya, hardwarenya otak. Yang ketiga Pak, al-jasad, badan. Ini potensi yang Allah berikan begitu kita lahir. Setiap kita. Untuk apa gunanya hati?
Kita punya kemauan, punya kehendak, kebebasan memilih kita. Untuk apa dikasih akal? Untuk membentuk pengetahuan, termasuk kreativitas ada di sini. Untuk apa dikasih badan? Bertindak. Ya. Intinya ini. Saya akan coba ngambil 3 ayat aja dari sini. Mewakili beberapa ayat yang panjang. Nah, kalau kita gabungkan ini, hati untuk berkehendak, al-azm, akal untuk al-ilm, membentuk pengetahuan, kemudian al-jasadu al-amal untuk apa? Ini adalah al-amanah, diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak gratis gitu ya. Amanahnya untuk apa? Yang pertama al-ibadah, yang kedua al-khilafah. Jadi potensi yang besar ini Allah berikan amanah kepada kita 2, ibadah dan khilafah. Dan masing-masing ini al-jaza'u ada balasannya. Nah, sekarang kita akan masuk yang di sini sebetulnya nih. Al-aqal, karena nanti di sini ada revolusi pola hati. Nah, sekarang masih di sini. Kita lihat dari 3 mewakili tidak. Al-qalb berarti al-azm, hati diciptakan Allah agar kita punya kehendak, punya pilihan. Waktu pertemuan pertama, kenapa kita ada revolusi pola hidup? Revolusi pola hidup adalah bagian dari bagaimana kita membentuk takdir. Takdir ada 3 yang lalu udah sampaikan. Takdir yang nggak bisa dirubah. Matahari terbit dari timur, tenggelam barat, udah. Takdir yang tidak bisa diganti, tapi bisa disikapi seperti corona. Dan takdir yang ketiga, yang dalam tanda petik 100% pilihan ada pada kita. Dalam tanda petik, nggak ada yang mutlak. Dengan apa caranya? Membuat pola. Kalau kita ingin sehat, bangun dong pola makan yang sehat dan sebagainya. Ini ada di sini. Maka dikatakan, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Dan katakanlah kebenaran datangnya dari Tuhan, maka barang siapa ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa ingin kafir, biarlah ia kafir. Kemudian yang kaitan dengan kita, sejauh mana Allah mengamanahkan akal kepada kita. Allah berfirman di surat Yunus surat 10 ayat 100, "Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah wa yurissa 'alal ladzina la yaqilun." Dan tidaklah seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang yang tidak mempergunakan akalnya. Coba lihat sini. Orang yang tidak mau menggunakan akalnya, Allah marah. Bayangkan saja. Baik, karena itu Upasana hari ini bagaimana kita kreatif ada di akal. Baik. Nah, kalau menurut teori-teori barat, para ilmuwan maksud saya, menurut penjelasan seperti yang dikutip oleh Gordon Redden, otak manusia memiliki 1 triliun sel otak. Ini pernah juga saya sampaikan. Di dalamnya termasuk 100 miliar sel saraf aktif. Ini yang kenapa kita begitu lahir dikasih 1 triliun, tidak disyukurilah kita. Saya katakan tadi, kreativitas menarik keberuntungan keberkahan dengan konsep kita hanya mensyukuri nikmat Allah menggunakan otak kita. Karena begitu lahir kita 1 triliun. Misalnya kita bandingkan lalat buah cuma 100.000 sel. Kera ini berapa ini? Tikus 5 juta. Kera 10 miliar. Ini kalau dipencet filmnya bagaimana dengan 100 miliar kera banyak kreativitasnya. Kita 1 triliun. Nah, masalahnya 1 triliun ini baru berbentuk potensi. Potensi itu belum muncul kalau belum dipraktekkan. Ya, jadi kalau di teori motivasi ini dikupas 9 fakultas pikiran, ada imajinasi, ada memori, kemauan, nalar, emosi, kesadaran, panca indera, indera keenam, pikiran bawah sadar, luar biasa ada di otak itu, Pak. Luar biasa, Pak. Jadi konsep-konsep berpikir ini ternyata dalam sekali kalau kita pelajari. Makanya saya mencoba membuka lewat teori kreativitas ini, mudah-mudahan mengingatkan kita bahwa Allah ngasih kita potensi luar biasa. Nah, sayangnya potensi adalah benda goib, bahan baku atau sesuatu yang masih belum nyata. Untuk bisa mengubah, mengolah dan memberdayakan potensi itu menjadi prestasi,
maka dibutuhkan keyakinan. Jadi kita yakin dulu bahwa yakin kita punya potensi itu dulu. Bagaimanapun hebatnya otak kita yang diberikan Allah kata 1 triliun sel, kalau kita udah nggak yakin nggak ada manfaat. Jadi untuk merubah potensi menjadi prestasi sebelum ada tindakan, pertama adalah imani dulu bahwa kita punya potensi, yakinilah kurang lebih begitu ya. Baik. Mempercayai adanya potensi diri atau keunggulan yang ada adalah pembuka pintu menjadi orang unggul. Jadi kalau kita mempercayai, membuka unggul kita. Tapi kalau belum apa menolak, mempercayai diri adalah otomatis menuntut menjadi unggul. Jadi kalau kita udah nggak mungkin lah saya kreatif gitu, nggak bisa, sudah nggak bisa, karena kita udah nutup. Percaya dulu bahwa kita punya potensi, punya kemampuan gitu ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mengimani itu dulu membuka pintu gitu. Tapi kalau kita sudah menutup, ya sudah. Di buku ini Bapak bisa baca kisah-kisah bagaimana seorang anak muda mengolah limbah sekarang udah miliaran omsetnya. Seorang yang nggak punya kaki bisa memproduksi sepatu sehingga sering kalau masarin ditolak orang dikira dia minta-minta. Ada di sini semua kreativitas. Karena waktu yang sebentar nggak mungkin saya bacakan semua, makanya dibuat buku. Jadi ini hanya pengantar. Kalau mau detailnya di buku ada gambaran bagaimana orang-orang telah punya kreativitas, gitu gambarannya. Jadi kita malu kadang-kadang kalau udah baca begitu. Baik. Nah, yang perlu kita ketahui, jangan lengah mengerti penghambat munculnya potensi. Yang pertama kurang yakin. Jadi kalau Bapak kurang yakin, maka potensi kurang, usaha kurang, hasil kurang, makin kurang yakin. Terus saja lingkaran ini. Tidak yakin. Sering saya ilustrasikan kan, kalau ada orang, katakanlah orang kampung gitu ya, yang jauh dari teknologi gitu, dikasih, Pak, ini laptop bagus, bisa ini, bisa internetan, bisa apa? Saya nggak percaya. Maka laptop ini nggak ada manfaat, bukan karena potensi nggak ada, karena orangnya nggak percaya. Apa bedanya sekarang dengan Allah ngasih, Rahmat, kamu saya kasih 1 triliun sel otak. Tapi belum apa-apa, kita mengatakan, saya nggak percaya, saya biasa-biasa aja, saya turunnya orang biasa. Ya sudah, mau gimana muncul? Nah ini perlulah, padahal yang ngomongin tentang iman kan kita kaum muslimin, tapi seringkali kita juga ya kurang percaya gitu. Padahal mereka di luar sana kan nggak ada iman, tapi percayanya luar biasa. Ini lebih rubah gitu ya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, yang ada yang disebut adanya belenggu. Saya sering mengilustrasikan ini ya. Kalau pawang gajah itu misalkan mendapatkan anak gajah yang di hutan itu, agar dia nggak lari, begitu dapat diikat kakinya sampai lama gitu. Kalau dia mau lari, nggak bisa lari karena kakinya ada belenggu tadi kan. Mungkin 6 bulan, setelah 6 bulan dia nggak mau lari lagi. Tetap dikasih makan, tetap disayang sama pawangnya. Kenapa setelah 6 bulan walaupun dilepas rantainya ini diganti dengan tali rafia, misalkan dia nggak lari, karena dia yang sekarang dibelenggu bukan kakinya, otaknya. Apa kata gajah? Saya tidak bisa lari. Otaknya yang terbelenggu bukan kakinya. Pertanyaan saya, kalau gajah sekarang nekat lari, setelah dilepas rantainya bisa lari nggak? Bisa, orang nggak kurang tenaganya kok. Tapi dia nggak mau lari, kenapa? Terbelenggu hatinya. Sama kita, jangan-jangan dibelenggu dulu orang tua kita karena belum tahu ilmu, kakak kita, guru kita, teman-teman kita karena tahu ilmu apa, contoh belenggu. Kamu nggak bakal nih bisa maju matematika jam 4. Terbelenggu Bapak. Kamu nggak bisa nih pidato baca puisi aja gelagapan. Terbelenggu kita Pak. Coba Bapak bayangkan. Terbelenggu. Makanya hati-hati kita. Kalau teman-teman yang suka membelenggu kita, ya sebaiknya kita pilih. Kita mau jualan misalkan, saya mau coba usaha ini, udah banyak, percuma kamu. Belenggu itu namanya. Ya, oke. Terus caranya gimana melepas belenggu? Ya lari saja. Sudah caranya gitu, saya bisa gitu ya. Contoh, orang berpikir dulu membuat pesantren itu harus anak kiai, punya uang banyak. Alhamdulillah dengan izin Allah kreativitas itu muncul saya. Saya ingin mendobrak bukan anak kiai, juga bukan orang kaya, bisa bikin pesantren. Misalkan seperti itu. Alhamdulillah dengan izin Allah. Kreativitas. Apa yang dijual? Aktivitas. Orang ketika ada aktivitas ini ada anak dari seluruh daerah lagi belajar Quran, nanti akan kembali ke daerah.
boleh dong Pak ikutan. Nah, lama-lama terkumpul, misalkan seperti itu. Ini kreativitas. Jadi, subhanallah tanpa batas ya. Kalau begitu, lepas belenggu kita. Caranya gimana? Lari saja kalau gajah. Kalau begitu kita biarkan kita berpikir kreatif. Baik. Nah, sumber inti kreatif kedua Pak. Kalau tadi kan yakin dulu. Jadi sebelum yakin, susah lah diajak ngomong kreativitas ya. Nah kalau kurang dalam ya kita harus cari waktu bagaimana ngomong yakin dulu dengan segala aspek. Sekarang yang kedua, adanya kemauan keras atau bisa dikatakan bahwa untuk mengeluarkan pikiran kreatif syaratnya adalah punya kemauan keras dalam memperjuangkan tujuan atau keinginan. Coba lihat sini. Apa yang membedakan orang-orang sampai kepada tujuan? Keinginan. Sungguh-sungguh kita punya keinginan. Kalau sungguh-sungguh sampailah. Kenapa? Terus cari jalan, terus cari jalan. Bapak masih ingat konsep senter 100 meter. Kalau saya punya senter ditembakkan cuma 100 meter. Kenapa sampai ke Bogor kalau saya mau? Mobil saya kalau ditembakkan cuma 100 meter. Tapi bisa sampai ke Bogor. 100 meter jalan muncul sinar baru. Jalan lagi muncul sinar baru. Terus saja begitu. Nah kita seringkali membuat usaha atau ingin ngebayangin seperti apa? Enggak, mulai aja dari 100 meter. 100 meter jalanin aja. Itu inti kreatif. Jadi kemauan yang keras. Kemauan yang keras. Baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Bersemangatlah dalam apa yang bermanfaat bagimu, mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah merasa lemah. Kalau orang di luar saja yang enggak melibatkan Allah bisa sampai, bagaimana kita gitu. Ini yang disebut pola. Jadi pertama kita sungguh-sungguh dan jangan lupa libatkan Allah, wasta'in billah. Sertakan Allah. Hal yang kecil apalagi yang besar, sertakan Allah. Wala ta'jaz, jangan lemah kalau ternyata belum diizinkan Allah sampai. Jadi kalau kita belum berhasil, bukan berarti tidak berhasil, belum. Mungkin Allah mau ngasih cara yang lain. Mungkin Allah ngasih bidang yang lain, gitu cara memahaminya. Karena itu, begitu kita mulai melangkah di bidang apa saja dalam kaitan ingin meningkatkan kreativitas kita, wasta'in billah. Libatkan Allah dalam doa kita, dalam tahajud kita, libatkan Allah. Jadi jangan berjalan sendiri, menuhankan otak kita. Seringkali kita banyak berhala di sini. Makanya kita mentok langsung jatuh. Kenapa kita percaya dengan akal kita, gitu kan? Bukan di sini. Setelah kita mempercayai bahwa Allah kasih potensi, dalam menjalankannya tidak ditinggal, kita tidak sendiri, tapi wasta'in billah wala tajaz, dan jangan lemah. Baik. Nah, sumber inti pikiran kreatif yang ketiga, pengalaman, keahlian, dan keberanian. Makanya orang semakin punya pengalaman kan terus muncul kreativitas baru kan. Coba lihat mereka yang udah punya satu muncul lagi. Saya menulis buku yang pertama setahun. Baru jadi. Begitu buku kedua ketiga kalau diterusi 3 bulan, apalagi corona 3 bulan 1 buku, 3 bulan 1 buku. Nulis terus gitu ya. Kenapa? Udah ketemu jalan. Hebat, nggak ada. Pernah nggak terjadi zaman Rasul tentang bahwasanya kreativitas adalah dari pengalaman? Ingat perang Khandaq kan? Kita akan diserbu oleh pasukan kafir, Quraisy, orang-orang munafik sana. Sementara pasukan Islam di Madinah. Jadi saat itu ada seorang sahabat yang luar biasa, Salman Al-Farisi ya, kemudian menyampaikan idenya kepada Rasul. Inilah yang pernah diterapkan oleh sahabat Salman Al-Farisi. Salman adalah seorang bangsawan Persia yang semula Majusi tapi kemudian menjadi Muslim. Ia menjadi pahlawan dengan ide membuat parit dalam upaya melindungi kota Madinah dalam pertempuran Khandaq tahun ke-5 Hijriah. Coba, ketika kita bingung pasukan sana 10 kali lipat mau nyerang Madinah. Salman Al-Farisi idenya luar biasa, dibikin Khandaq parit coba, yang selama ini nggak pernah ada di Madinah parit. Dari mana idenya? Di kampung dia udah biasa kalau perang begitu, berarti pengalaman dong. Bikin parit, termasuk digambarkan Rasulullah juga ikut membuat parit. Apa yang terjadi? Begitu pasukan dari sana datang, kuda-kuda dia masuk parit. Itu yang memenangkan perang Khandaq. Yang di sini ada kisah
tentang mimpi, tentang visi yang luar biasa Rasul. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, mana yang ditaklukkan terlebih dahulu, Konstantinopel apa Roma, kan? Yang kemudian tentukan bahwa suatu hari Konstantinopel akan ditaklukkan oleh Islam, oleh Muslim yang menaklukkan tentara terbaik di bawah pimpinan panglima perang terbaik. Di situ lagi bikin Khandaq, parit. Parit, jangan bayangkan Indonesia ya, itu batu semua yang dicakbul, Pak. Kalau di sini mungkin bikin pondasi itu gali sebentar. Nah di Madinah itu kayak apa? Saya ingin mengatakan bahwa konsep pengalaman, keahlian, keberanian ini bagian dari sumber kreativitas. Karena itu bergaullah dengan orang yang punya kreativitas, biar kita bisa menggali gitu ya. Dalam aspek apa saja, ya kalau kebetulan saya di bidang motivasi, ya saya bergaul dengan orang-orang motivator untuk apa? Menggali inspirasi, biar apa? Ada kreativitas. Suatu hari mungkin begini, suatu hari begitu. Ya, tujuannya sama, dakwah lah, artinya menyampaikan kalimat la ilaha illallah dengan kreativitas, saya katakan. Ya, baik. Jadi kalau tanya, apakah pernah ada zaman sahabat? Jelas, contoh yang paling gampang diingat perang Khandaq, karena yang menjalankan bukan asli orang Arab kan, orang Persia, yang dia punya pengalaman di kampungnya. Kalau perang begitu gitu, dipraktekkan dan manfaat. Coba kita kalau suatu hari punya pengalaman ketemu orang dalam kesulitan, enak sekali kan, kreativitas itu. Nah, misalkan dalam sekarang pandemiknya selesai, saya sering menyampaikan di beberapa tempat, kreatif dong. Kalau dengan cara-cara fisik kita nggak bisa mengalahkan, mau rubah pola naik, pola rohani kita. Kalau di Southbase kan ada gambar itu bagaimana elang bertempur dengan ular kan. Kalau elang lawan ular, dilibet elang, tempur di bawah, walaupun elang bisa matok, akan kalah karena bukan zona dia. Maka elang pinter, rubah pola, naik ke atas dia, tiba terbang itu ular, nggak usah dipatok, kekurangan oksigen, ularnya jatuh. Kalau sekarang kita semua dengan cara fisik sudah, pakai masker sudah, pakai jarak sudah, vaksin sudah, belum berubah. Satu barangkali, rubah pola yuk dengan cara rohani. Libatkan Allah, yang mendatangkan penyakit Allah, yang menjauhkan juga Allah Subhanahu wa taala. Ini kan sedikit yang menyerukan. Terus bagaimana kalau mau libatkan Allah? Kapan Allah bisa didatangi dengan efektif? Salat malam. Dan ternyata betul dengan salat malam selesai semuanya. Kenapa? Rasul mengatakan alaikum qiyamil lail. Biasakan kamu salat malam. Kenapa? Fa innahu da'bus solihina qablakum. Salat malam itu habitnya, kebiasaannya orang-orang sukses terdahulu. Coba cari deh ulama mana yang ahli di bidang apa saja yang rajin salat malam. Ada enggak? Enggak ada. Kita meninggalkan sunnah itu. Wa qurbatun ilallahi ta'ala. Salat malam sarana yang paling efektif mendekat kepada Allah Ta'ala. Wa manhatul anil ismi. Salat malam itu bisa mencegah perbuatan dosa, wa mukaffir lisai'ah, dan menghapus kesalahan-kesalahan. Yang keempat, wa madlida'u lida'yan jasad. Salat malam bisa ngobatin berbagai macam penyakit. Selesai kan? Coba kita bikin gerakan ini semua. Jamaah kita semua salat malam, keluarga kita salat malam. Rohani. Mainnya rohani udah. Nah, kalau sudah bersandarnya kepada Allah, melibatkan Allah, apa yang tidak mungkin bagi Allah? Contohnya apa? Banyak. Kalau Bapak lihat di Quran, salah satunya kisah Yunus. Ketika Yunus dilempar ke laut dan dimakan ikan, pertanyaan saya, siapa perenang terhebat yang bisa ngejar paus yang membawa Yunus? Atau mungkin alat teropong siapa bisa mengintip bahwa ikan itu di dalamnya ada Yunus? Kalaupun bisa, ngejarnya bisa nggak? Nggak bisa. Artinya apa? Di saat asbab-asbab dunia sudah tidak mungkin, ada satu, serahkan kepada Allah. Doanya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha, tidak ada ilah yang bisa menaklukkan ikan ini, tidak ada ilah yang bisa menenangkan gelombang ini, illa anta, kecuali Engkau. Coba kita pakai sekarang. La ilaha, tidak ada ilah yang bisa menghentikan corona dari negeri kami,
yang bisa menghilangkan corona dari kami illa anta, kecuali engkau. Ini kuntum minadh dhalimin. Sadolim ya Allah, selama ini sok tahu cara ini cara itu, tapi tulus. Ini kreatif. Bisa dengan pertempuran biasa nggak bisa, naik dengan cara pertempuran yang lain. Panglima Jenderal Sudirman perang kota kalah dengan perang apa? Gerilya. Merubah apa? Pola. Penjualan sekarang yang konvensional tidak, harus berani rubah pola online. Maka muncullah digital marketing kreatif. Kita udah jelas dengan pakai masker sampai tambah sesak. Ini udah nggak berubah, nggak mau juga gitu. Ayolah mulai kita rubah pertemuan pola rohani. Baik, sekarang yang keempat, sumber inti pikiran kreatif, kemauan belajar atau berikro dengan orang lain. Yang paling gampang dan di waktu habis bisa dipraktekkan langsung. ATM dulu, ini ada scammer, ada ATM. ATM itu apa? Amati, tiru, modifikasi. Sudah. Antum bidang apa? Properti. Lihat rumah orang lain, amati, tiru, modifikasi. Oh kayak gitu, nanti tambah ini, tambah itu. Kalau pasti pakai plagiat, jangan juga. Saya bikin buku, amati, yang nulis begini saya tahu, yang saya tiru pun, tapi saya minta izin. Pak, saya amati buku Bapak, saya tiru, oke, modifikasi dikit. Pesantren juga begitu. Usaha apa sekarang? Semua, kan nggak ada orang betul-betul kreatif. Semua juga niru. Coba cek deh. Itu ayam banyak. Sumbernya tahu kok di mana. Niru semua itu, Pak. Sudah, rumah siapa? ATM, amati, tiru, modifikasilah, tambah dikit, kurangi dikit. Wina jualan ini begini begitu. Intinya situ. Ya kalau yang mau detail di buku ada, ini agak panjang tapi ya. Panjang sekali tapi intinya samalah ini kalau dibaca. Inti dari kreatif tadi, ATM yang paling gampang. Artinya nggak usah belajar lama-lama, pulang dari sini Bapak Ibu semua sudah bisa. Demikian, mudah-mudahan yang sederhana ini bermanfaat. Kalau ada yang benar datang dari Allah Ta'ala, kalau ada yang salah dari saya pribadi, insya Allah Ta'ala nanti pertemuan yang akan datang nyambung. Kalau ini sekarang berpikir kreatif, nanti berpikir produktif. Kalau dipisah nanti kurang pas ya. Kalau diteruskan nggak cukup waktunya nanggung, jadi besok teruskan saja pertemuan datang. Mari kita tutup ngaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.